Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahyal islama ya'ulu bil ulama wa ahyal ummata binaqdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat sallallahu alaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajrin syahid. Al-hadis au kama qala. Para jamaah kajian ya bunaya, khususnya anak-anakku semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya anak-anak. Alhamdulillah. Dengan kesehatan ini mari kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara selalu mengaji ya, selalu mengikuti kajian ya bunaya setiap habis sholat maghrib secara berjamaah. Harapan dan doa semoga atas keistiqomahan kita mengikuti kajian ya bunaya, semoga kalian jadi anak yang soleh solehah, amin Allahumma amin. Semoga apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya lah hingga pada malam hari ini kita betul-betul senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kajian ala-ala, terlebih dahulu kita mari mengulang ya nazam yang pertama sebagai pembiasaan kita biar kita hafal nazamnya. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawabi salafun salihun wa nafusu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana kita ini amin. Ayo kita baca semuanya, Mas Alfat sama Mas siapa ini? Jihan. Hah? Jihan. Mas Jihan. Ayo. Alala dibantu karena nikmatillah Bisitatin sahum dikaan majmum iya bibayani ilingoto hasil ilmu angin enem perkara bakal tak ceritake, kumpulkan di perdelo tukain wahirsin was tibarin wabulhotin. Nah ini baca nak wahirsyati ustadin wabuli zamani rupani panglupo sabar ono samuni lan duwe langkang suwe bangsani adil makilatas ayo Mbak Koni Koni Fa'inna
kanca manut marang kang dikancani fa ing kana syarrin majannib usul abdan wa ing kana khairin faqoril hutah tadi lamun kanca Allah lakune cepet ndang ditobi lamun kanca bagus lakune cepet ndang dikancani ta'allam fa innal ilma zainun bi akhlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahami ngaji ilmu kemono lamunggul nolan dadi tondo dikapimuji wa kum mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukuhil fawadi ono saben dina nyopreta dafaetna saking ilmu lan nyilem ono sekofa eta tafaqqa innal fiha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa ahdalu qasidi ngaji fikih krana ngumpulno lan nuntutno marang bagus lan taqwa luwe jejeke sejo huwal ayat 33 mul adi ila sananil huda wal hismu yunji min jami'is syadani fikih iku kang nuturno dalane pitutur iku benteng kang nyelametno sekabeh papitu fa inna fakihan wa fidan mutawawwihan asyaddu ala syaitani min alfi abidin wong alim fikih siji lan ngetohi haram luwe abot ketimbang abid kanggo setan fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutasifiku ketene kerusakan wong alim lan lakoni
huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi dini yatamassaku karone ono dunya gede-gedene fitnah kangone wong kang cekelan perkara aku ilahi wa ma'alam bisawab. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah membaca Nazm Al-Lala ya, mulai dari awal hingga nazm berikutnya ya. Semoga pembiasaan ini ya tetap kita lakukan biar kita hafalnya lebih baik. Anak-anakku semuanya ya, sekarang kita memahami nazm lanjutannya yang kemarin ya. Fasyadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasi. Gedene kerusakan wong alim ra lakoni luwe gede ketimbang wong bodho lakoni. Huma fitnatun fil alamina hatimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku karone ana donya gedhe-gedhene fitnah kanggone wong kang cekelan aku. Anak-anakku semuanya ya, fasadun kabirun alimun mutahatti. Artinya seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu anak-anak, jika perilakunya rusak, artinya ilmunya tidak diamalkan, ini merupakan fasadun kabir, sebuah kerusakan yang besar sekali. Wa akbaru minhu, dan yang lebih parah lagi adalah jahilun mutamassiku, orang bodoh yang beribadah tapi tanpa memakai ilmu. Makanya saya sampaikan ya bahwa segala sesuatu ini harus lewat petunjuk ilmu. Ya, masih ingat kemarin ya, bahwa kita sudah diajari jangan sampai melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu magdudatun la tuqbal. Setiap yang kita lakukan tanpa ilmu maka a'maluhu magdudatun la tuqbal. Amal-amal kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu. Ya, yang kemarin sudah saya sampaikan, segala sesuatu pasti memiliki tiang, dan tiang agama adalah ilmu fi. Nah, dalam nazm ini ternyata memperjelas jika ada orang punya ilmu tapi perilakunya jelek, ini sebuah kehancuran yang luar biasa. Kamu punya ilmu tentang sholat, ya, tapi kamu tidak mengamalkan sholatnya, tidak menurut petunjuk ilmu. Sholat subuh kamu ringkas menjadi satu, loh, itu dari mana kamu? Oh, berarti kamu tidak mengamalkan ilmu. Sholat waktunya sudah ditentukan, kamu memakai ketentuan dewe, aku untuk sholat subuh jam 09, ya nggak boleh, kan sudah ada ketentuan. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus kita patuhi, jangan bikin aturan sendiri. Kamu, Pak, saya ingin sholat menghadap ke arah selatan, ya nggak boleh. Petunjuk ilmu kiblatnya arah barat. Pak, saya ngentut mau megang Quran, ya nggak boleh.
Karena Al-Quran kalamullah, kitab suci. Makanya ketika hadas harus apa? Wudu dulu. Pak, saya sholat tanpa wudu, boleh apa enggak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena ya sebelum sholat kita diperintah untuk wudu. Bisa difahami? Nah, Pak, saya sholat nggak pakai pakaian, Pak, hanya katoan aja, boleh apa tidak? Tidak, karena kewajiban menutup aurat bagi yang mau sholat. Di luar sholat juga sama, kewajiban menutup aurat. Inilah anak pentingnya ilmu. Makanya ketika kamu nanti sudah jadi ilmuwan, sarjana, S2, S3 ya contohnya semisal, maka ilmu itu harus kita amalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Dia punya ilmu banyak tapi perilakunya jelek. Ini sebuah kehancuran yang luar biasa. Hati-hati. Kamu itu ilmunya banyak tapi kok maksiat terus, hati-hati. Wah, berarti ilmunya tidak diamalkan. Hati-hati dengan orang yang punya ilmu sementara ilmunya tidak diamalkan. Ini sebuah kehancuran yang besar. Tidak hanya orang punya ilmu aja, anak. Wa akbaru minhu jahilun mutamassik. Ya, lebih besar lagi orang bodoh yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Coba kalau ada orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu, semisal sholat menghadap ke selatan, sah apa tidak? Tidak sah, karena ketentuannya menghadap kiblat. Pak, saya mau baca Quran, Pak, tapi saya batal, Pak, gimana? Ya wudu dulu, ya, gak saya enak dewe. Makanya kira-kira kamu jadi anak bodoh senang apa enggak? Yang enggak deh, ya cita-cita kita jadi anak pintar. Nah, makanya saya tanya satu persatu untuk Mas Alfat, cita-cita ini jadi apa Mas Alfat? TNI, berarti TNI itu harus betul-betul kuat, niatnya harus ditata, membela negara, menjaga NKRI, basicnya basic agama, imannya kuat. Insya Allah cita-citanya berhasil. Untuk Mas yang ini siapa namanya? Cita-citanya apa Mas dia? Hah? Polisi. Wah, ini tanggung jawabnya besar ya. Sama-sama abdi negara. Yang satu jadi TNI, yang satu jadi polisi. Nah, ini ya harus belajar betul ya, harus sungguh-sungguh. Untuk Mbak siapa ini? Cita-citanya apa Mbak Amel? Iya, kalau cita-citanya jadi guru berarti kuliahnya sampai saja jurusan pendidikan. Guru apa? PAUD, TK, MI berarti sarjana pendidikan, SPDMI. Iya, ya sebelahnya Mbak siapa ini? Mbak Koni, cita-citanya apa? Betul, berarti harus kuliah jurusan pendidikan, belajarnya harus sungguh. Nah inilah anak-anak ya, berarti ilmu itu sangat penting. Untuk apa Pak? Petunjuk jalan menuju kebenaran. Ilmu sangat penting sebagai pemimpin amal perbuatan kita. Jika kita melakukan tanpa didasari ilmu, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kehancuran besar. Satu, orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dua, orang bodoh beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, lanjutan nado berikutnya, huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya itu siapa? Orang punya ilmu tidak diamalkan, orang bodoh beribadah tanpa ilmu. Keduanya menjadi penyebab kerusakan yang besar bagi umat manusia yang menjadikan keduanya sebagai panutan. Makanya jangan sampai jika ada orang punya ilmu, ilmunya tidak diamalkan, ya perilakunya tidak sesuai ilmu, tidak boleh jadi panutan.
atau orang bodoh ya yang beribadah tanpa didasari ilmu. Itu tidak boleh jadi panutan. Makanya anak-anak, uswatun hasanah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh ya, siapa yang pantas jadi uswatun hasanah yang merupakan pilihan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah contoh yang bagus, contoh yang sempurna, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi anak-anak, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang mempercayai datangnya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi anak-anak atau orang-orang yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Makanya usahakan Rasulullah jadi teladan ya, Rasulullah jadi panutan, karena yang milih langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah peringatan dua hal yang tidak boleh jadi panutan: punya ilmu tidak diamalkan, punya ilmu perilakunya jelek. Orang bodoh beribadah tanpa didasari ilmu. Ini tidak boleh jadi panutan. Makanya anak-anakku semuanya, manisda ilman lam yastad huda lam yastad minallahi illa huda. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka ia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah ilmu, tambah khusyuk. Tambah ilmu, tambah rajin ibadah. Tambah ilmu, amalnya tambah semangat. Betul? Kok ada ilmunya tambah, tapi ibadahnya tidak tambah, hidayahnya tidak tambah, maka dia tidak dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak, usahakan ya dua nadom ini sebagai pengingat bagi kita. Semoga kita betul-betul beramal sesuai dengan ilmu ya, kita betul-betul menjadikan Rasulullah sebagai panutan bagi kita, sebagai contoh yang baik, agar kita menjadi anak yang selamat di dini wa dunya wal akhirah. Ya, sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.